تجربة الصوت، هل صوتي مسموع؟ Apakah suara saya dapat terdengar? Sudah. Baik, eh, طيب بجانب الانتظار الآخرين فيمكن نستطيع أن نبدأ أولا. Mari kita menunggu teman-teman yang lain. Mungkin kita bisa mulai terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هنقرأ من الفرقان الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. مستقيم صراط. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. طيب، أقول أهلا وسهلا ومرحبا بحضوركم. كيف حالكم أيها الأحبة؟ Bikhair, alhamdulillah. الحمد لله في خير إن شاء الله. أسأل الله يعطينا الصحة والعافية في هذه الفرصة الغالية، وأتمنى أن هذه اللقاء وهذه الفرصة آه، سنستفيد منه الاستفادة بتعلم اللغة العربية. Semoga kita bisa menjadikan kesempatan yang mulia ini untuk menjadi bermanfaat dengan belajar berbahasa Arab. طيب أيها الإخوة، في هذه الفرصة الغالية نحن سنتعلم مادة جديدة يتعلق عن اللغة العربية. Kita akan belajar bab baru, materi baru terkait dengan eh, bahasa Arab. Alhamdulillah, بالأمس تعلمنا عن فعل وعن الكلمة. بالأمس تعلمنا عن الكلام. Kemarin kita sudah membahas tentang kalimat ya, atau macam-macam kata dalam bahasa Arab yang itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama itu adalah ada al-isim, kemudian ada al-fi'lu, kemudian ada al-harfu. Dan kemarin kita sudah membahas sedikit banyak tentang isim dan fi'il terutama. Baik, qabla an namdi ila madatina al-yawm, fayumkin fil yawm ar-rabi' hadha nahnu sanata'alam an madatin jadidatin, yakni al-hayatu al-yawmiyatu. Kita akan belajar materi baru, yakni al-hayatu al-yawmiyah. Al-hayatu al-yawmiyatu. Nah, kalau dari segi judulnya ini, pertanyaan aku ya yang pertama adalah al-hayatu al-yawmiyatu ini merupakan isim atau fi'il? Isim. Tanya. Nah, cirinya dari isim itu apa? Ciri dari isim itu ada Alif alif lam. lamnya, alif lam. Kalau semisal alif lamnya enggak ya, enggak ada. Semisal di sini hayatu, maka di akhir di sini itu harus berkata tanwin, ya hayatun. Kalau makanya isim itu kan ada
terbagi menjadi dua, ada isim nakirah, ada isim ma'rifah. Kalau isim nakirah, dia tidak menggunakan alif lam, tapi di akhir kata itu diharokat tanwin. Tapi kalau pakai alif lam, maka tidak boleh berharokat tanwin seperti itu. Baik, al-hayatu al-yaumiyatu, kehidupan sehari-hari. Alladhi sanata'allam fi hadhil fursah ba'dul mufradat. Kita akan belajar pada materi ini beberapa kosakata. Wa ba'da dzalika sanabda al-hiwar. Kita akan berlatih percakapan. Wa kadzalika sanata'alam anil asalib al-asasiyah allati nastati an nastakhfiduha an nastakhdimuha fi ayyamina. Dan kemudian kita akan juga belajar bab percakapan dan juga ungkapan-ungkapan dasar yang bisa kita gunakan dalam konteks sehari-hari seperti itu. Nah, kemarin kan kita sudah belajar cara menyusun kalimat dalam bahasa Arab dengan menggunakan fiil. Nah, sekarang kita mencoba untuk menerapkannya. Baik, nabda ta'alumana fi hadhil fursa bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadhihi hiya al-faqrah al-ula namdi minal mufradat. Kita masuk ke pembahasan yang pertama, yakni tentang mufradat. Kalau biasanya aku yang memberikan mufradat itu di akhir, tapi kalau di sini aku ya berikan di awal sebagai pandangan awal. Jadi kita punya beberapa metode belajar di sini. Yang pertama, mufradat itu kosakata, penyampaian kosakata itu ditaruh di akhir, jadi tidak digabungkan dengan penjelasan. Tapi dalam konteks ini aku ya ingin memberikan variasi pembelajaran kita menggunakan mengenal kosakata terlebih dahulu sehingga nanti ketika kita menerapkannya dalam jumlah atau dalam kalimat kita sedikit banyak paham. Baik, nabda minal hadil fakrah. Kita mulai dari bagian yang ini. Arju min samahatikum فيمكن تستطيع أن تفتح الميكروفون ونقرأ جماعة المفردات المكتوب هنا. Nah, setelah itu aku ya harap di sini teman-teman bisa mengaktifkan fitur mikrofonnya, bisa dibuka open mic-nya. Nah, kita baca bersama-sama di mufradat ini. Jadi nanti sistemnya aku ya sampaikan terlebih dahulu mufradatnya, setelah itu teman-teman silahkan mengikuti hakada. Baik, nabda naqra min al-awwal. Aizanatun, Izanatun. khazainun, Khazainun. libasun, Libasun. malabisun, Malabisun. wada'tu, Wada'tu. intazir, Intazir. ala al-fikrah, Al-fikrah. yu'tabaru, Yu'tabar. lam, Lam. la, La. lan, Lam. lamma, Lamma. الذهاب, الذهاب. ruzun, Ruzun. lam, Lam. tatbakhu, Tadbakhu. madha, Mada. ta'malu, Ta'malu. idaratun, Idaratun. idaratun, Idaratun. sayyaratun, Sayyaratun. sayyaratun, Sayyaratun. miknasatun, Miknasatun. makanisu, Makanis. alhayatu, Al-hayatun. kam, Kam. sa'atun, Sa'atun. tastaikizu, Tastaikidu. astaikizu, Astaikidu. sabahan, Sabahan. taktasilu, Tasilu. ala, Ala. qabla,
Baik, mungkin huna ana asyrah awalan. Mungkin di sini akan aku jelaskan terlebih dahulu. Minal awal. Nah, jadi kemarin kan kita sudah belajar bagaimana isim itu ada dua, ada isim mufrad, ada isim jamak. Jadi ada yang bentuk tunggal, ada yang bentuk jamak. Nah, di sini aku sudah sertakan bentuk tunggalnya dan bentuk jamaknya. Nah, jim di sini aku ya tuliskan jim di sini. Jim itu artinya itu jamak. Artinya khizanatun ini adalah tunggalnya. Jadi kalau misal mengatakan satu lemari, nakulu fil arabiyah khizanatun. Khizanatun. Tapi kalau banyak lemarinya, khazain. Khazain. Sama dengan libasun, malabis jamaknya. Wada'tu itu masuk fi'il, yaitu meletakkan. Aku telah meletakkan. Wada'tu. Contohnya, aku telah meletakkan pakaian-pakaian. Wada'tu al-malabisa. Wada'tu al-malabisa. Nah, kemudian adalah intazir. Intazir tunggulah. Intazir. Intajah. Alal fikrah. Yaitu omong-omong. Yu'tabar. Ungkapkan. Nah, Oh, yu'tabar ini termasuk bagian al-malabisa. fi'il. Yu'tabar diungkapkan itu Wada'tul bentuk libasi. dari fi'il. Ya, fi'il. Kemudian ada lam, ada la, ada lan. Nah, mungkin aku akan jelaskan dulu. La itu tidak secara umum. Kalau la, tapi kalau lam itu artinya belum. Tapi lam di sini memiliki makna belum, tapi akan ada potensi untuk dilaksanakan. Semisal, saya ngomong, lam usolli, lam usolli salat al-isya'i, lam usolli salat al-isya'i. Saya belum salat isya. Nah, tapi ketika ngomongnya itu belum lam, maka ada potensi Lam eh, usolli. setelah ini atau Lam nanti usolli akan sholati mengerjakan nisya. lam ya, lam belum. Lam Jadi kalau usolli sholati nisya. saya belum sholat gitu. Tapi ketika ngomong belum, Ana itu lam berarti kan ada usolli potensi untuk sholati nisya. melaksanakan atau menunaikan entah itu 1 jam setelahnya atau beberapa waktu setelahnya. Nah, tapi berbeda kalau kita menggunakan lan. Kalau lan itu tidak akan. Semisal, saya tidak akan makan ketika Ramadan. Ana lan ana lan akula inda saumi. Saya tidak akan makan ketika puasa. Nah, tidak akan di sini berarti ya sampai kapanpun ya tidak sampai kiamat ya nggak akan melakukan gitu. Tidak akan artinya tidak akan. Tapi kalau belum ada potensi melakukan seperti itu. Kemudian ada lama, lama itu ada belum juga, tapi biasanya kalau lama itu digunakan dalam konteks diri sendiri. Semisal aku ya bertanya kepada teman-teman di sini, fahimtum, fahimtum, sudah paham. Kemudian teman-teman belum paham, maka bisa dijawab dengan lama, lama itu. Fahimtum, lama, fahimtum, lama. Tapi kalau sudah paham bagaimana? Fahimtum, fahimna, fahimtum, fahimna. Atau kalau semisal pakai lam, itu, fahimtum, lam afham. Fahimtum lam afham boleh. Tapi kalau cuma lama saja, lama belum. Gitu aja. Itu untuk perbedaan. Kalau la itu tidak secara umum. Nah, spesifiknya nanti kita akan pelajari ini. Perbedaan dari lam, la, lan. Namanya itu lam nahi, ada lam nahi, ada lam nafi. Nah, itu apa saja perbedaannya nanti kita akan pelajari itu di basic 3 insya Allah. Itu ada lebih spesifik lagi penggunaannya. Jadi ketika kita itu membaca Al-Quran, pasti ada makna tersirat dari apa penggunaan kata la, lam, lan itu ada makna tersiratnya sendiri. Kalau kita kaji itu sangat menarik sekali. Nah, baik kemudian kita lanjutkan dulu. Adzahabu itu berangkat, ruzun, nah ruzun itu nasi, jama ya ruzu itu jama, mufradnya itu arzah, arzah. Di sebelumnya mungkin kita sudah pelajari arzah. Kemudian lam itu belum. Tatbakh, tatbakh itu kamu masak. Mada apa? Tak malu kamu kerjakan. Idarah, idarah itu kantor. Sayyarah itu mobil. Sayyarat itu jamaknya. Miknasa itu sapu. Kalau maka anis itu sapu, jamaknya. Nah, mungkin ini untuk mufradat ini aku ya agak lebih percepat saja karena kan sudah
Paham kan? Karena konteksnya adalah mufradat, kosakata. Al-hayatu yaitu kam sa'atun tastaikidu itu bentuk untuk kamu. Nah, ini tastaikizu astaikidu. Kalau kamu perempuan bangun. Kaifa naqul fil Arabiyah? Kamu perempuan bangun. Ditambah ya dan nun di akhirnya. Menjadi bagaimana? Tastaikizina. Ya gitu ya. Kalau laki-laki itu kan tastaikidu. Nah, kalau perempuan menjadi tastaikizina. Jadi diganti dengan ya nun. Tastaikizina. Kamu bangun. Perempuan. Baik. Astaikidu sabahan taktasilu. Itu kalau kamu mandi. Kalau semisal diganti perempuan menjadi apa? Gimana? Tak taktasilina gitu ya. Taktasilina. Tastaikizina taktasilina. Kamu perempuan mandi. Kemudian ada kata ala, ala, ala itu tidakkah. Nah, a di sini ada kata a ya. A itu artinya itu apakah? Singkatan dari kata sama dengan kata hal. Hal. Kemarin kita sudah belajar hal anta fisihah, hal anta fisihah. Itu kalau kita ganti a anta fisihah itu juga boleh. A anta fisihah, a itu apakah artinya? Ala berarti tidakkah? Ala tidakkah? Qabla sebelum. Kalau sesudah apa? Ba'da. Ba'da. Makanya kita ba'da sholatil isya. Setelah sholat isya dan lain sebagainya. Itu tuh untuk pembahasan kita masalah mufradat. Nah, mungkin kita lanjutkan min hadil faqrah al-faqrah al-hayatu al-yawmiyah al-faqrah al-hiwar. Kita lanjutkan ke bab percakapan. Fayumkin ba'da hada ana urid ba'du minkum an yakuma bihadal hiwar. Setelah aku yang menjelaskan teks ini, aku ya ingin teman-teman di sini untuk mempraktekkan dari percakapan ini. Baik, mubasyaratan ana asyrah huna. Uh, Sambil teman-teman silahkan bisa menirukan apa yang aku ya sampaikan atau aku ya sampaikan. Kami sa'atu tastaikidu minan naum. Kami sa'atu tastaikidu minan naum. Nah, di sini maknanya kami sa'atu tastaikidu minan naum. Jam berapa kamu bangun tidur? Kami sa'atu tastaikidu minan naum. Kami sa'ah itu jam berapa? Kami sa'atu tastaikidu minan naum. Jam berapa kamu bangun tidur? Astaikidu minan naumi fis sa'ati tsalitsati sabahan. Astaikidu minan naumi fis sa'ati tsalitsati sabahan. Saya bangun dari tidur. Astaikidu minan naumi fis sa'ati tsalitsati sabahan. Pada jam 3 pagi. Fis sa'ati tsalitsati sabahan. Astaikidu minan naumi. Saya bangun. Astaikidu minan naumi dari tidur. Fis sa'ati pada jam tsalitsati sabahan. Pada jam 3 pagi. Ala taktasilu qabla dhahabi ilal madrasati. Ala taktasilu qabla dhahabi ilal madrasati. Ala itu artinya tidakkah tadi kan? Ala tidakkah? Taktasilu kamu mandi. Ala taktasilu tidakkah kamu mandi? Qabla dhahabi sebelum berangkat. Qabla dhahabi sebelum berangkat. Ilal madrasati. Ila itu artinya ke. Ilal madrasati ke madrasah atau ke sekolah. Ala taktasilu qabla dhahabi ilal madrasati. Tidakkah kamu mandi sebelum berangkat ke sekolah? Nah, gitu. Kemudian dijawab dengan bala aktasilu qabla dhahabi ilal madrasati. Bala aktasilu qabla dhahabi ilal madrasati. Nah, ketika pertanyaan itu berupa hal atau a, maka jawabannya itu adalah hanya dua, naam atau la. Jadi kalau misal bertanya itu apakah kamu mandi gitu kan ya. Berarti jawabannya kalau dalam bahasa Arab itu ada ya dan tidak gitu, naam atau la. Nah, tapi kalau pertanyaannya itu berupa pertanyaan negatif, contohnya itu seperti ala taktasilu, tidakkah kamu mandi? Maka cara menjawabnya itu ada dua juga. Yang pertama itu bala, yang kedua naam. Pertanyaannya kan ini
Ala taktasilu qabla dhahabi ilal madrasati? Tidakkah kamu mandi sebelum berangkat ke sekolah? Nah, jawabannya di sini bala. Bala itu artinya itu iya. Ya, saya mandi. Bala aktasilu qabla dhahabi ilal madrasati. Saya mandi sebelum berangkat ke sekolah. Bala aktasilu qabla dhahabi ilal madrasati. Ya, saya mandi sebelum berangkat ke sekolah. Nah, kalau semisal bertanya kan, tidakkah kamu mandi? Kalau semisal nggak mandi gitu, bagaimana jawabnya? Kalau nggak mandi, maka jawabnya itu na'am. Ala taktasilu? Na'am. La aktasilu. Naam la aktasilu. Jadi kalau pertanyaannya kan tidakkah kamu mandi? Jawabannya itu kalau ya, berarti kan mengiyakan tidak mandinya. Paham nggak di sini? Jadi ibaratkan kalau kita itu belajar matematika dulu itu, ketika negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya tetap negatif gitu kan. Negatif dikali positif, hasilnya kan negatif gitu. Tapi kalau negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya positif. Sama dengan bala di sini memiliki konotasi negatif untuk menjawab pertanyaannya. Ala taktasilu? Bala aktasilu. Tidakkah kamu mandi? Ya, aku mandi gitu. Nah, ini untuk cara menjawabnya. Kemudian kita lanjutkan. Hal tabakhat al-ummu ar-ruzza? Hal tabakhat al-ummu ar-ruzza? Apakah ibu memasak nasi? Apakah ibu memasak nasi? La, lam tatbakh al-ummu ar-ruzza. La, lam tatbakh. La, lam tatbakh ar-ruzza. Hal tabakhat al-ummu ar-ruzza? Apakah ibu memasak nasi? Enggak, ibu belum masak nasi. Beliau belum memasak nasi. Tatbakh di sini itu artinya itu beliau ke beliau. La lam tatbakh ar-ruzza. Tidak, beliau belum memasak nasi. Nah, limada lam tatbakh? Limada lam tatbakh? Kenapa belum masak? Limada beliau belum masak? Kenapa beliau belum masak? Ibu belum masak. Li'anni unni hadhil wazifah. Li'anni unhi hadhil wazifah. Karena aku sedang menyelesaikan pekerjaan ini atau tugas ini. Wazifah itu tugas. Wazifah tugas. Makanya kalau semisal aku yang memberikan tugas, nakul fil arabiyah wazifah. U'tikum al-wazifah fa'malu. Aku yang berikan u'tikum, saya berikan tugas, maka kerjakanlah fa'malu. Fa'malu. Baik. Nastamir. Mada ta'mal? Mada ta'mal? Apa yang kamu kerjakan? Mada ta'mal? Apa yang kamu kerjakan? Uraji'u ba'dat durusi. Uraji'u ba'dat durusi. Aku mengulang. Uraji'u. Pernah dengar istilah muraja'ah? Muraja'ah. Nah, itu kata uraji'u. Muraja'ah. Uraji'u. Uraji'u ba'dat durusi. Muraja'ah yakni al-qiyami bil muraja'ah. Uraji'u ada bima'na al-qiyam bil muraja'ah. Bil muraja. Uraja itu murajaah. Murajaah ba'da durus. Sebagian pelajaran-pelajaran. Uraju saya mengulang-ulang atau murajaah ba'da durusi sebagian durus pelajaran-pelajaran. Bimada tadhabu ilal idarah? Bimada tadhabu ilal idarah? Dengan apa? Bimada dengan apa? Tadhabu kamu berangkat. Tadhabu kamu berangkat ilal idarah ke kantor. Dengan apa kamu berangkat ke kantor? Adhabu bisayyarah. Adhabu bisayyarah. Saya berangkat dengan mobil. Adhabu bisayyarah. Saya berangkat dengan mobil. Li'ayyi syai'in hadhil miknasatu? Li'ayyi syai'in hadhil miknasatu? Li'unazzifa. Untuk apa? Li'ayyi syai'in. Untuk apa? Li'ayyi syai'in hadhil miknasatu. Untuk apa? Sapu ini. Li'ayyi syai'in hadhil miknasatu. Untuk apa? Li'ayyi syai'in. Untuk apa? Hadhil miknasatu. Sapu ini. Untuk apa sapu ini? Li'unazzifa hadal bait. Li'unazzifa hadal bait. Untuk membersihkan rumah ini.
liunazzifa itu artinya untuk membersihkan hadal bait, rumah ini. Nah, aina wada'tal malabis? Aina wada'tal malabis? Di mana kamu telah meletakkan pakaian-pakaianmu? Aina wada'tal malabis? Di mana kamu telah meletakkan pakaian-pakaianmu? Wada'tu fil khizanati. Wada'tu fil khizanati. Wada'tu fil khizanati. Aku telah meletakkannya di lemari. Aku telah meletakkannya di lemari. Aina wada'tal malabis? Di mana kamu telah meletakkan pakaian-pakaianmu? Wada'tu fil khizanati. Aku telah meletakkannya di lemari. Baik. Min huna qabla taqumu bihadzal hiwar, hal hunaka soal awalan? Sebelum kita lanjutkan, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu? Enggak ada? Aida la yujad. Ada, Baik. aku Kaifa? ya. Mm-mm. Ya, eh, saya mau tanya aku ya kalau eh, kita membaca ini ya bahasa Arab ini, bagaimana kita bisa tahu kalau kalimatnya itu tadi ada isim madi atau isim mudara, apa satu lagi Fi'il amr. isim Al-ism. fiil ya, Fi'il. fiil Ya. madi sama fiil mudara. Bagaimana kita bisa tahu? Terus satu lagi yang isim ada yang jamak sama yang tunggal itu ada nggak ciri-cirinya gitu aku ya Baik. itu. Oke, jelaskan. Dari fi'il terlebih dahulu. Nah, fi'il tadi kan kita sudah belajar bahwasanya fi'il itu terbagi menjadi tiga. Sebetulnya itu fi'il itu ada banyak macam-macamnya. Yang sudah kita pelajari kan ada fi'il mudhari dan fi'il madhi. Yang kemarin kita pelajari, yang mungkin aku ya tunjukkan pelajaran kita yang kemarin di sini ya. Nah, perhatikan dari tabel ini, ciri dari fi'il madhi, ciri dari fi'il madhi diperhatikan ya. Ini yang warna hijau, ini yang fi'il madhi. Nah, kita fokuskan yang di sini. Nah, fi'il itu, cara membedakan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Kalau untuk fi'il madhi, biasanya itu terdiri dari 3 huruf. Jadi, bahasa Arab itu memiliki asal kata. Kemarin aku sudah sampaikan. Asal kata itu apa? Asal kata itu eh, kata yang bukan, asal kata itu adalah pondasi awal sebuah kata dalam bahasa Arab yang kemudian dari kata tersebut melahirkan berbagai kata-kata yang lain. Aku ulangi lagi. Jadi dalam bahasa Arab itu terdapat aslul kalimah namanya atau asal kata. Asal kata itu apa? Asal kata itu terdiri dari beberapa huruf dan umumnya itu terdiri dari 3 huruf. Terdiri dari 3 huruf, di mana 3 huruf ini kemudian membentuk sebuah kata dan melahirkan kata-kata yang lain. Contohnya, di sini ada kalimat dhahaba, terbentuk atau tersusun dari 3 huruf. Apa saja? Zal, ha, sama ba. Nah, dari kata dhahaba ini kemudian melahirkan kata-kata baru. Ada yadhab, ada dhahabtu, ada dhahabta. Nah, cara membedakannya, yang hijau ini yang terdiri dari 3 kata ini biasanya ini dinamakan fi'il madhi. Fi'il madhi itu cirinya adalah ada perubahan di akhirnya. Contohnya apa? Zahabtu, zahabta, zahabti, zahabat, zahabna. Nah, itu berarti kalau ada tambahan yang berada di belakangnya seperti bentuk-bentuk yang seperti ini, yang berwarna hijau ini. Nah, ini menandakan berarti itu fi'il madhi. Nah, tapi kalau tambahannya itu berada di depan kalimat atau depan kata, maka namanya fi'il mudhari. Contohnya kalau di sini yadhabu. Yadhabu, di sini adhabu, tadhabu, tadhabina, yadhabu, tadhabu, nadhabu. Nah, ini merupakan ciri umum yang membedakan antara fi'il madhi dan fi'il mudhari. Seperti itu. Nah, tapi kalau untuk yang anti itu tambahnya tak ada di depan sama di belakangnya. Tadhabina. Tak sama ya nun yang membedakan untuk fi'il mudhari. Nah,
Kembali sekarang ke isim. Isim itu kan ada isim mufrad, ada isim jamak. Bagaimana kita itu bisa menentukan apakah ada ciri-cirinya? Baik, kita ada ciri-cirinya terkait dengan isim. Nah, isim yang mufrad atau tunggal itu biasanya bentuknya itu eh, kalau muannas itu bentuknya seperti ini. Al-hayatu, al-yaumiyatu. Jadi menggunakan tak marbutoh seperti ini. Nah, tapi kalau bentuk jamaknya itu bentuknya itu seperti ini. Al-hayat, bukan. Ada tambahan, ada tambahan apa namanya? Alif dan tak. Jadi tak marbutoh ini diganti dengan alif dan tak seperti ini. Misal al-yaumiyat, al-yaumiyat. Berarti kalau tadi al-yaumiyah itu sehari-hari, kalau yaumiyat berarti banyak hari-hari, berhari-hari seperti itu, yaumiyat. Sama dengan kalau konteksnya itu muannas ya, ini kita bahas muannas yang paling mudah. Jadi salah satu cirinya kalau menandakan jamak itu ada imbuhan alif dan tak, itu ya, alif dan tak. Kemudian yang selain itu kita eh nah di sini dari segi polanya, dari segi polanya kita perhatikan di sini untuk mufrad, kalau untuk jamak itu salah satu polanya itu ada alif di tengahnya atau panjang di huruf ketiga. Semisal kayak ini kan kita bahasnya khizanatun, libasun. Nah, kemudian bentuk jamaknya itu khozain, malabis. Jadi setelah huruf ketiga itu berharokat kasroh. Malabis, khozain, malabis. Ini salah satu contoh yang lain. Bentuk sebetulnya tidak ada bentuk yang pakem mengenai apa ya, ciri-ciri dari jamak meskipun ada kaidah-kaidah spesifik. Tapi untuk teman-teman yang masih pemula, yang masih baru belajar, tidak perlu merisaukan mana ini jamak atau mana ini mufrad. Kalau kita itu belajar di tahap-tahap dasar itu kita bisa menggunakan bantuan kamus untuk memudahkan kita dalam mengenal pola-pola dalam bahasa Arab. Seperti itu. Jadi saran aku ya, eh, yang bisa diterapkan oleh teman-teman di sini adalah dengan sering-sering melihat kamus kalau ingin membedakan isim mufrad atau isim jamak gitu. Dia itu maksudnya jamak atau mufrad itu bisa sering-sering melihat kamus. Nanti ketika kita sering melihat kamus, oh ternyata jamaknya dari kata kolamun itu kelamun. Oh ternyata jamak dari eh, kitabun itu adalah kutubun. Nah, semakin kita itu sering membaca seperti itu, kita nanti akan memiliki pemahaman-pemahaman baru. Nah, contohnya yang lainnya adalah ini. Idarotun, idarotun. Ada tambahan alif dan tak di sini menandakan eh, bentuknya jamak sayyaratun. Kemudian kalau makanis ini kan setelah huruf ketiga yang alif, alif huruf ketiga, maka bentuknya kasroh makanis. Nah, seperti itu. Baik. Itu ya, mafhum ya. Tadi yang bertanya siapa? Paham, paham Ya, aku ya. Terima kasih. baik. فيمكن الآن نحن نخطو إلى الحوار. أنا أريد آه بعض منكم أن يقوم بهذا الحوار. قبل ذلك من يريد أن يقرأ هذا الحوار. Sebelumnya ada yang ingin mencoba untuk mempraktekkan percakapan ini? Ada yang mau? Tidak ada? Aku ya tunjuk berarti ya. Ana urid min uh, akhina Abdul Hafid. Hal ma'ana? Akhina Abdul Hafid. نعم. طيب ما شاء الله. أخينا عبد الحفيد مع أنا أريد أخي أو أختي أفريليا. أفريليا سمي بأفريليا. هل معنا؟
Ahlan, Afrilia. Iya, belum. Taib. Kalau aku ya bilang hal ma'ana itu apakah bersama kami, artinya memastikan bahwasanya sedang fokus bersama bersama kami seperti itu. Hal ma'ana itu artinya apakah dengan kami gitu. Hal ma'ana artinya berarti bisa diajak untuk respon. Itu biasanya digunakan ketika Zoom atau dalam kondisi online seperti itu. Baik, mubasyaratan nabda al-hiwar baina Abdul Hafid wa Afrilia. Abdul Hafid taqumu bi alif wa Afrilia taqumu bi ba. Hakada mafhum. Baik, nabda. Mulai. Assalamualaikum. Kami syatu nastakidu minan naum. Tastaikizu. Tastakidu minan naum. Kami syatu Tastaikizu. nastakidu minan naum. Baik. Afrilia. Astaghfiru minan naum fi Nah, gitu. sa'ati salisati sabah. Baik. Nastamir. Ala taktasilu. Ala ta'tasilu qabla adh-dhahabi ila al-madrasati. Bala a'tasilu qabla zahabi ila madrasah. Hal tabakhat al-ummur ruz. La lam sabah bahul urut Nastamir. bahu Ma dalam ladabakh. Lima dalam tadbakh. li'anati unhib hazihil wazifa. Baik. Nastamir. Mustamir Ustaz. Naam. Mada ta'mal. Mada ta'mal? Mada ta'mal? Uraji'u ba'da zarus Ba'dad durusi. ma'da zurusi. Bimada tadhabu ilal idarah? Azhabu bis sayawati. Li'yi syai'in Li hadhil ayyi. Bacanya li ayyi syai'. li'ayyi syai'in hadhil mi'nashatu. Li nazafa hazal Li unazzifa. li nazafa hazal baita. Aina wada'tal malabisa? Wada'tu fil hizana. طيب ما شاء الله ممتاز لكما. طيب أنا أريد نفر آخر أن تقوم بهذا الحوار. في هذه الفرصة أنا أريد من هنا سمي ببو أني. هل معنا بو أني؟ مع طيب مع أختنا ليا رسلية. هل معنا؟ سمي ليا رسلية. هل معنا؟ ya ya طيب Antuma takum bihadal hiwar. Silakan antum berdua untuk mempraktekkan hiwar ini, percakapan ini. Bu Anit
sebagai alif dan Bulia Roslia sebagai ba. Tafadhol. Kami sa'atu tastaiqidu minan naum. As Astaiqidu minan naumi. Astaiqidu minan naumi bisaati salasati subha. Salisati sobah. Ala taghtasilu qabla dhahabi ilal madrasah. Ukhti. Bala. Bulia. Lu qabla dal madrasah. Ya, Eh, Hal tabahat al-ruz. Al-ummu Hal ar-ruzza. tabahat al-ummur ruzza. la lam tatbahur ar-ruzza Limadha lam tatbah. li anna unhin hadhil wadifata. Istamir. Ta'mal? Madha ta'mal? Uradhi'u ba'da durusi. Bimadha tadhhabu ilal idarah? Adhabu bisayyarah. Li ayyi syai'in hadhil nasah? Li unaddofa hadzal baita. Aina wadha'tal malabis? Wada'tu. Wada'u fi nggak kelihatan ini. Ini. Wada'u fil hizana. Baik, Masya Allah, mumtaz. Mumtazah lakuma. Baik, syukran jazakumullah khairan. Baik, hadal hiwar. Nah, ini percakapan terkait atau percakapan yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang mungkin bisa kita gunakan atau nah di sini aku ya sudah memberikan mungkin teman-teman bertanya ini apa maksud dari kok ada yang berwarna merah, ada yang berwarna hitam gitu, ada yang berwarna oranye, ada yang berwarna hitam gitu. Nah, sebetulnya jadi aku ya ini ingin mengajarkan satu pola atau satu tips cara belajar yang mungkin bisa teman-teman praktekkan sesuai dengan kebiasaan bagaimana biasanya. Nah, tapi di sini aku ingin mengajarkan bagaimana cara kita dalam belajar. Nah, kita tidak hanya belajar bahasa Arab saja di sini, tapi kita juga mencoba belajar bagaimana cara belajar. Nah, ini bisa kita terapkan untuk diri kita sendiri ataupun untuk anak-anak kita atau untuk orang lain. Misal di sini ada sebagai seorang guru atau sebagai seorang orang tua yang ingin mengajarkan cara belajar. Nah, salah satu cara yang aku ya ingin ajarkan adalah dengan pola ATM. ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, modifikasi. Nah, cara ini bagi beberapa anak atau bagi beberapa orang itu sangat efisien dan sangat sangat bagus, sangat baik apabila diterapkan secara maksimal. Apa itu ATM? Amati, tiru, modifikasi. Jadi, amati artinya kita menganalisis, kita memahami, kita mencoba untuk mempelajari secara detail. Amati. Nah, kita tadi kan sudah mencoba untuk mengamati dari kata per kata, kalimat per kalimat. Amati. Mengamati artinya itu mempelajari dan menganalisa. Kemudian kita amati, tiru. Kita tiru. Bagaimana kita tiru itu? Itu kita lafadzkan, kita praktekkan seperti yang sudah dilakukan oleh eh, Bu Anik, Bu Lisa dan lain sebagainya gitu kan. Itu bagian dari praktek tiru. Nah, kemudian yang terakhir adalah memodifikasi. Modifikasi. M-nya itu adalah modifikasi atau eh, merekayasa ulang gitu kan. Nah, bagaimana cara kita itu bisa modifikasi? Awalnya kita tiru. Kami saat tastaqidu minan naumi. Nah, kalimat yang berwarna merah di sini, berwarna orange di sini, itu menandakan kalimat yang perlu bisa dimodifikasi atau bisa kita rubah dengan kalimat yang lain.
Nah, contohnya, sedangkan kalimat yang berwarna merah itu adalah kalimat yang pakem atau kalimat yang nggak usah dirubah gitu. Dan itu sebagai sebagai sarana kita belajar ya. Contohnya semisal kamis saatu di sini kan berwarna hitam. Jam berapa? Nah, kalau kita itu menanyakan jam berapa, kan kita bisa semisal jam berapa sholat? Kamis saatu tusalli. Kamis saatu tusalli. Semisal kita ganti di sini. Kamis saatu tusalli. Kamis saatu tusalli. Jam berapa kamu sholat? Gitu. Kamis saatu tusalli. Jam berapa kamu sholat? Kamis saatu eh, takumul laila. Takumul laila. Jam berapa kamu bangun malam? Nah, kita biasa jadi ganti Kamis saatu takulu. Semisal Kamis saatu takulu. Jam berapa kamu makan? Kamis saatu takulu. Nah, jadi bisa kita praktekkan atau kita eh, kondisikan Kamis saatu. Semua maksudnya itu seperti itu. Kemudian astaiqidu minan naumi fi sa'ati salisati sabahan. Nah, kan kita kalau bangun tidur itu nggak mesti jam 3 pagi semuanya kan ya. Pasti kadang-kadang kita itu juga kadang-kadang bangun tidurnya mepet subuh gitu kan ya, atau jam 5 atau jam 4 gitu kan ya. Itu bisa kita sesuaikan. Fi sa'ati ar-rabi'ati sabahan kalau jam 4. Fi sa'ati ats-tsaniyati sabahan jam 2 pagi. Nah, mungkin nanti kita akan belajar jam di bab hitung nanti ya. Insya Allah kelima dan keenam insya Allah. Baik, ini untuk sebagai eh, penjelasan tambahan aku ya untuk mengenai dari konteks hiwar di sini. Tapi kita lanjutkan ke pembahasan kita berikutnya yaitu tentang al-uslub. Apa itu uslub? Al-uslub itu adalah ungkapan. Ungkapan al-uslub. Jamaknya itu asalib. Asalib. Ungkapan-ungkapan. Uslub itu juga bisa diartikan gaya bahasa atau retorika juga bisa. Tapi dalam konteks ini bisa diartikan ungkapan. Nah, di sini ada beberapa ungkapan. Ada beberapa ungkapan yang mungkin bisa kita gunakan sebagai sarana tambahan kita dalam belajar bahasa Arab. Masalan, hunaka maktub intazir qalilan, intazir qalilan, intazir qalilan. Tadi kan intazir itu masuknya dengan fi'il. Fi'il amanya fi'il amr. Fi'il amr itu apa? Kata kerja perintah, kalimat perintah. Cirinya apa? Cirinya fi'il amr itu harokatnya disukun di akhir. Intazir. Masalah. Intazir. Intazir qalilan. Intazir qalilan. Tunggulah sebentar. Intazir qalilan. Tunggu sebentar. Atau dalam kalimat lain, kul fil arabiyah lahzah. 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 Tunggu sebentar. Intazir qalilan lahzah. Intazir qalilan itu tunggu sebentar. Atau kalimat yang lain itu adalah lahzah. Nah, di sini itu kalimat yang lain ini kata lain. Lahzah itu artinya itu tunggu sebentar, tunggu sebentar. Intazir kalilan atau lahzah atau ada bahasa yang lain. Aqul fil arabiyah suwayya, suwayya, suwayya gitu ya. Suwayya. Oh, bukan, suwayya. Suwayya itu artinya juga sebentar seperti itu. Tapi kebanyakan orang menggunakan istilah intazir kalilan. Intazir. Kalau suwayya itu bahasa amiyah. Bahasa amiyah. Suwayya. Kemudian ada alaisa bi khatir. Alaisa bi khatir. Tadi kalau A itu apakah? Laisa itu bukan. Alaisa bi khatir. Bukan dengan bahaya atau bukankah bahaya. Atau nggak bahaya ta gitu. Nggak bahaya. Alaisa bi khatir. Nggak bahaya. Alaisa bi khatir. Nggak bahaya ta gitu. Alaisa bi khatir, gak bahaya. Atau apakah tidak bahaya kah? Alaisa bi khatir. Kemudian minal maklumi anna itu artinya itu min itu dari, maklum itu diketahui, telah diketahui atau maklum sesuatu yang untuk diketahui maklum.
Kalau dalam bahasa Indonesia kan ya maklum gitu kan, maklum. Dari kata-kata maklum, maklum. Kemarin kan kita membahas tentang ilmu, ilmu, ilmu itu kan eh, pengetahuan ya, atau sesuatu yang diketahui. Maklum, sebagaimana yang telah atau eh, kalau kita artikan ini minal maklumi anna, sebagaimana yang kita telah ketahui, anna bahwasannya, minal maklumi anna, sebagaimana yang kita ketahui, anna bahwasannya, di sini adalah ungkapan terserah mau apa gitu. Sebagai yang kita ketahui bahwasannya gitu. Minal maklumi anna. Masalah minal maklumi anna eh, al-lughatul ar al anna al-lughatul arabiyyah sahlah. Al-lughatul arabiyyah sahlah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu mudah. Al-lughatul arabiyyah sahlah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya bahasa Arab itu mudah gitu. Kemudian alal fikrah huna, alal fikrah itu eh, ngomong-ngomong atau by the way gitu dalam bahasa Arab. Alal fikrah, ngomong-ngomong. Kemudian terakhir di sini adalah layuk tabaru bil kalam, layuk tabaru bil kalam, layuk tabaru bil kalam. Tidak dapat diungkapkan dengan ungkapan. Kalam, kalam itu artinya untuk ungkapan atau kata-kata gitu. Layuk tabaru bil kalam, tidak dapat diungkapkan dengan lisan atau dengan ucapan. Layuk tabaru bil kalam, nggak dapat diungkapkan dengan ucapan seperti itu. Baik, mafhum ya dari eh hadal Aku uslub. aku Hal ya hunaka soal. minal maklumi. Tadi artinya apa? Nah, minal maklumi anna, sebagaimana yang diketahui. Diketahui. Maklum itu diketahui. Makanya kalau kita dalam bahasa Indonesia itu kan semisal eh, kita sedang ngobrolin tentang orang atau ngobrolin membahas tentang sesuatu, atau kita sendiri sekarang terkadang kita tuh ngomong ya maklum lah ya, ya maklum lah ya. Maklum itu ada kata maklum di situ. Ya maklum lah. Misal eh ini kita belajar online seperti ini. Pasti teman-teman di sini yang di masa mudanya dulu itu tidak berbaur dengan teknologi, pasti pernah ngomong ini, ya maklumlah sudah tua, ya maklumlah apa dulu nggak pernah belajar kayak gini, ya maklumlah kalau nggak bisa. Maklum itu ya, Iya, ya, ya seperti yang kita ketahui gitu, iya maklum. ketahui. Minal maklumi Sama. anna, ya maklum ya, sama maklum. Maksudnya seperti itu. Baik. Hal hunaka soal akhar. Apakah ada pertanyaan yang lain? Oh ya, ala Mm-mm. fikrah. Alal Makanya tadi fikrah. Mm-mm. Nah, ini alal fikrah ya. Alal fikrah itu by the way atau ngomong-ngomong gitu. Alal fikrah. Nah, biasanya alal fikrah di sini itu digunakan untuk memulai percakapan. Memulai percakapan. Misal ingin membahas sesuatu atau ingin mengobrolkan sesuatu. Entah itu obrolannya itu berbau berbau positif atau negatif. Biasanya itu untuk pemancing. Ngomong-ngomong gitu kan. Biasanya kalau ibu-ibu lagi ngerumpi atau lagi ngapain membahas sesuatu gitu kan. Alal fikrah, ngomong-ngomong gitu. Alal fikrah. Kita ini ngomong-ngomong. Kalau kita artikan letter luck, dia memiliki makna yang berbeda. Ala itu di atas, fikroh itu pemikiran, atas pemikiran gitu. Tapi bukan alal fikrah di sini maksudnya dulu ngomong-ngomong, omong-omong gitu. Biasanya itu digunakan ketika sebelum kita tuh ngobrol. Alal fikrah, seperti itu. Mafhum ya dari konteks al-uslub ini. Nah, mungkin terakhir kita praktek satu kali. Nah, di sini ada tatbik itu ya praktek ya dalam prakteknya. Mungkin kalau aku ya baca di sini
Al-hadaf itu tujuan. Amalul khiwari bil fasih wastikhdamu ba'dul uslub. Amalul khiwar melakukan percakapan bil fasih dengan fasih. Dan fasih itu dengan intonasi yang benar atau dengan ucapan lafaz yang benar. Wastikhdamu ba'dil uslub. Dan dapat mempraktekkan sebagian ungkapan-ungkapan, sebagian uslub. Tatbik. Amara al-ustadu atau amarat al-ustadatu, kalau kalau perempuan pakai amarat, kalau laki-laki pakai amara al-ustadu anturakiba untuk menyusun ad-darsa al-idhafiyah. Ad-darsa al-idhafiyah itu pelajaran tambahan bil hiwari dengan percakapan. Ad-darsa al-idhafiyah bila hiwar. Tadi kita sudah mempraktekkan ya di atas. Tsumma tusahhihul kalimata. Kemudian dibenarkan lafaz atau kata yang salah. Awil qawaida, awil usluba al-khatiyah. Kemudian dibenarkan kata atau kaidah atau ungkapan-ungkapan yang salah. Khati'ah itu salah. Nah, kita sudah praktek tadi kan, praktek hiwar. Nah, ini untuk prakteknya kita sudah melakukan. Nah, tapi di sini aku ya ingin memberikan praktek yang baru. Nah, kira-kira di sini ada pelajaran tambahan. Nakul fil Arabia jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Kalau tadi kan kita prakteknya jam berapa kita bangun tidur. Tapi kalau sekarang jam berapa sekarang? Jam berapa sekarang? Nakul fil Arabia kamis sa'ah. Kamis sa'ah. Tapi kalau sekarang aku fil Arabiyah al-an. Berarti kalau jam berapa sekarang? Kamis sa'atul an. Kamis sa'atul an. Tapi kalau menggunakan kata lain, jam berapa itu juga bisa diartikan dengan ayu sa'ah. Ayu sa'atil an. Ayu sa'atil an. Jam berapa sekarang? Nah, beda kamis sa'ah dengan berapa jam. Kalau jam berapa sekarang itu kan nakul fil Arabiyah kamis sa'ah. Tapi kalau berapa jam nakul fil Arabiyah kam sa'atan. Kam sa'atan. Berapa jam kita belajar bahasa Arab? Kam sa'atan nata'allamul lughatal Arabiyah. Kam sa'atan nata'allamul lughatal Arabiyah. Nah, seperti itu. Jadi beda ya, jam berapa dan berapa jam. Kalau jam berapa, aku fil Arabiyah kam sa'ah. Kalau berapa jam, kam sa'atan. Hakata mafhum, bisa dipahami ya. Jadi ingat-ingat jam berapa dengan berapa jam. Kam sa'ah, kam sa'atan. Kam sa'ah, kam sa'atan. Ayu sa'ah, kam sa'atan. Hakata. Tapi, فيمكن min hadzal liqa, dari pertemuan ini, hal hunaka soal akhir. Faida laisa hunaka soal, Aku ya, ya. yang tadi untuk kam yang ada alnya itu kamis saatu apa saati? Oh, baik. Ya. Kamis sa'atu. Jadi untuk yang pertama di sini tuh kamis sa'atu. Oh, ini harokatnya agak jadi untuk yang di sini kamis sa'atu. Kamis sa'atu. Oh, bentar. Di sini kamis sa'atu ya. Oh, Kamis. kamis sa'atu. Oh, iya. Nah, gini, kamis sa'atu. Tapi kalau kamis sa'atu atau ayu sa'atin. Kalau gandengannya ayu sa'atin. Di sini kasroh. Kalau kam itu kamis sa'atu. Kamis sa'atu itu menandakan jam berapa. Tapi kalau ditanwin kam sa'atan baru berapa jam. Itu kam sa'atan. Sama halnya dengan ya kam sa'atan berapa jam seperti itu. Tep. Fayumkin nastamir munaqasatana fi majmu'ah. Mungkin kita bisa lanjutkan diskusi kita di grup WhatsApp. Idza hunaka soal akhar fa nastati an nastamir ila majmu'ah WhatsApp. Fa yumkin an nastati an nakhtatim hadzal
fursah hadil fursah, mungkin kita bisa tutup diskusi kita pada malam hari ini. Dan di grup sudah aku ya sertakan juga kuis imatah. Nah, teman-teman bisa kerjakan, boleh malam ini sekarang langsung dikerjakan atau besok pagi juga boleh. Nah, itu sebagai latihan tambahan teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengasah pembelajaran kita pada malam hari ini. Seperti itu. Mungkin mari kita tutup. Hayya nakhtatim ta'alumana fi hadhihi al-laila bi qiraati alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. نقرأ كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك شكرا ونشهد منكم ونرجو التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wabarakatuh.